Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan silakan Bapak Ibu Saudara share video ini, komen, lalu kemudian jangan di skip video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara tetap di video ini, dan Bapak Ibu bisa like sebanyak-banyaknya video-video saya, dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan Bapak Ibu Saudara komen di kolom komentar di bawah ini, ataupun Bapak Ibu bisa hubungi kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan dan dalam doa-doa, pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan menyertai. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya hari ini adalah orang percaya yang bersinergi. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata begini: "Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan." Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kita nih sebagai orang percaya harus jadi orang percaya yang bersinergi. Kenapa? Karena dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan." Nah, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, jadi maksudnya apa? Kadang-kala Bapak Ibu Saudara kita nggak memahami kan maksud firman Tuhan yang kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kisahkan begini. Seekor kuda Belgia itu mampu menarik beban sebesar 8.000 pounds. 8.000 pounds, tapi dua kuda Belgia dapat menarik 24.000 pounds. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat luar biasa. Mengapa? Kenapa berbeda? Yang tadinya jika seekor kuda itu dapat menarik 8.000, kenapa jadi 2.000 pounds? Nah, apa yang membuat itu berbeda? Nah, karena kedua kuda tersebut sedang bersinergi. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, sama halnya dalam cara berpikir kita, cara kita berinteraksi, dan cara kita bergaul, dan cara kita mencari teman, atau cara kita memberikan suatu apresiasi kepada orang lain, atau cara-cara yang lain yang mungkin kita punya. Nah, sama halnya dalam kehidupan setiap orang yang percaya hari-hari ini, bahwa akan melahirkan kekuatan yang besar ketika orang-orang percaya itu bersinergi. Tetapi ironisnya banyak sekali orang percaya yang tidak lagi bersinergi satu dengan yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah apa? Kelemahan yang sangat besar. Bukan kekuatan yang besar, tetapi kelemahan yang sangat besar yang membuat kadang-kadang orang depresi, orang itu ngapain gitu. Kadang-kadang dia menganggap orang lain nggak penting. Buat apa aku penting orang lain gitu? Buat apa aku harus datang ke orang lain? Atau buat apa aku harus kerjasama dengan dia? Buat apa aku harus melakukan hal itu dengan dia? Tetapi justru, ya, ketika kita tidak bersinergi, maka kerugian akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan sesuatu yang mungkin saja Tuhan bagikan itu kepada setiap orang percaya. Nah, kenapa Tuhan membentuk, atau kenapa Yesus membentuk atau menjadikan 12 murid itu untuk melayani orang-orang pada waktu itu? Karena Yesus mau mereka itu mampu bersinergi satu dengan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa cara agar kita dapat bersinergi. Nah, cara yang pertama adalah kita harus satu pandangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak satu pandangan, sama seperti saya ceritakan tadi bahwa kuda Belgia, ya, itu kalau dia sedang mengangkat suatu beban itu bisa kurang lebih 8.000 pounds, ya. Tetapi jika dilakukan dengan dua kuda, maka itu akan menghasilkan berat 24.000. Nah, dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin, ya, kuda itu akan menarik 24.000 pounds. Nah, sedangkan mereka itu
tidak sama pandangannya. Yang satu mau menghadap ke belakang, lalu kemudian kuda yang satu ingin menghadap ke depan dan saling menarik. Itu pastinya tidak akan terjadi sinergi. Atau sebaliknya, kuda yang sebelah kiri dia tarik sebelah kiri dan kuda sebelah kanan dia tarik sebelah kanan, maka itu juga akan tidak bersinergi dengan baik. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau setiap kita orang percaya tidak satu pandangan, ya, pandangannya hanya untuk untuk memperkuat diri, untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, untuk mementingkan diri sendiri, maka kita akan justru tidak dapat bersinergi dengan baik. Nah, orang yang bisa bersinergi adalah orang yang harus dia itu memiliki satu pandangan saja, satu pandangan atau satu tujuan, ya. Tidak mungkin kalau orang yang tidak memiliki satu pandangan akan bersinergi dengan baik, pasti akan hancur, pasti tidak akan maksimal dan lain sebagainya. Tapi justru kalau dia satu pandangan hanya terarah kepada satu target, ya, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk agar supaya Tuhan dimuliakan, dan kita tidak mengambil keuntungan di dalam, ya. Saya percaya bahwa keuntungan itu Tuhan yang kasih kok. Saya percaya keuntungan itu Tuhan yang sediakan. Tapi kadangkala kita memaksa diri untuk apa? Untuk mengambil keuntungan dari sana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu adil, selalu luar biasa, dapat memberikan kita, ya, berkat yang luar biasa. Itu cara pertama, harus satu pandangan. Lalu kemudian cara kedua, agar kita dapat bersinergi, kita harus saling pegang komitmen. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita itu menjadi seorang pengecut ataupun menjadi pengkhianat di dalam bidang apapun, hanya karena kepentingan. Nah, cara kedua ini kita harus saling pegang ya, pegang komitmen maksudnya. Kita harus berkomitmen sama-sama, kita harus maju bersama-sama, kita jangan sikut menyikut, jangan saling menjatuhkan satu yang lainnya. Nah, dalam hal ini, ya, ironisnya banyak orang saling, ya, sikut menyikut dan tidak mau komitmen. Ya, bahkan awalnya dia sudah membangun komitmen untuk maju bersama-sama, tetapi ketika sudah sementara dalam perjalanan, ya, dia mulai memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita lakukan sebagai orang percaya, harus saling pegang komitmen. Dalam hidup kita, kadang-kala kita dicobai dengan diri kita sendiri. Salah satu masalah yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah diri sendiri. Nah, kadang-kala ini tidak dapat disadari oleh beberapa orang. Kenapa? Karena dia tidak pegang komitmen. Dia tidak memegang erat komitmennya. Nah, sehingga apa? Sehingga gampang saja dia mengkhianati. Yang tadinya mereka sudah sama-sama saling membutuhkan, saling memberikan support, kepedulian, bahkan mereka adalah best friend. Tetapi kemudian karena tidak memegang komitmen, akhirnya yang terjadi adalah pengkhianatan. Dalam kehidupan kita kadang-kadang demikian. Ketika kita sedang mengiringi Tuhan, ya, ada saja orang-orang yang ingin, ya, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yang sebenarnya kepentingan Tuhan sajalah yang harus dikemukakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tidak terlepas dari kehidupan setiap orang yang percaya. Namun saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita mau melayani, permuliakan Tuhan saja dalam kehidupan kita, ya, agar kita dapat memegang komitmen. Kalau kita tulus, motivasi kita benar, motivasi kita hanya untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati, ya. Dibanding dengan orang yang mau naik lebih cepat, justru dia akan mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, tapi kita yang mau melakukan dengan ketulusan, Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti akan angkat, ya, menjadi kepala bukan ekor, menjadi apa yang Tuhan mau. Nah, cara yang ketiga agar supaya Bapak Ibu Saudara kita dapat bersinergi adalah harus saling memberi semangat. Nah, dalam kehidupan ini kadangkala kita lupa untuk memberi semangat kepada orang lain. Lupa memberi semangat kepada keluarga kita, lupa memberi semangat kepada jemaat, lupa memberi semangat kepada orang-orang terdekat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa ingat, ya, tentang Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini adalah satu kekuatan yang besar, ya. Kenapa saya bilang mereka adalah satu kekuatan yang besar? Karena, ya, mereka itu dapat membawa orang Israel ke tanah perjanjian yang diidam-idamkan. Yang sebenarnya ketika Musa bekerja sendiri, Musa memimpin sendiri, Musa menjadi leader pada waktu itu, akhirnya yang terjadi adalah apa? Mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apakah itu berarti Musa salah? Musa, tidak ada yang salah dengan Musa. Tetapi justru di sini ada tongkat estafet. Nah, sehingga dapat dilihat sinergi dari Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka melahirkan kekuatan yang besar. Dalam hidup kita, kalau kita saling memberi semangat, pasti Tuhan akan turut campur tangan dalam hidup kita. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, pasti Tuhan akan sediakan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan
Jika Bapak Ibu Saudara saling memberikan support sesama Bapak Ibu Saudara, ataupun dalam pelayanan pekerjaan, dalam usaha bisnis dan lain sebagainya, harus saling memberikan semangat. Ya, terkadang kita ketika kita berada di atas, kita malah tidak memberi semangat kepada mereka yang di bawah. Dan justru sebaliknya, ya kadangkala kita juga ya merasa angkuh ketika kita sedang di atas, lalu kemudian kita meninggalkan yang di bawah. Orang-orang yang setia, loyal dalam kehidupan kita. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka begitu akrab, mereka begitu luar biasa karena melahirkan kekuatan yang besar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.